berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Agungkan selamanya, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Terima semua pujian, kemuliaan hanya sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, setelah tadi kita menikmati hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan secara bersama-sama, tiba saatnya untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita buka hati kita ambil Alkitab kita, dan kita buka Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-12 sampai kepada ayatnya yang ke-13. Nah, firman Tuhan berkata begini: dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali lagi melihat apa yang disampaikan Yesus tentang akhir zaman. Nah, firman Tuhan berkata bahwa makin bertambahnya kedurhakaan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, semakin banyaknya kedurhakaan yang terjadi. Kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani, saudaraku, kata kedurhakaan di sini ini memakai kata anomia, atau yang artinya pelanggaran hukum, kejahatan, pemberontakan, ketidaktaatan, dan dosa. Ini adalah sebuah kata benda. Nah, kalau Yesus menyampaikan karena makin bertambahnya kedurhakaan, artinya begini: orang-orang yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, orang-orang yang melakukan perbuatan jahat, orang-orang yang memiliki sifat memberontak, yang tidak mau menuruti setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan, setiap aturan-aturan yang dibuat yang tujuannya untuk ketertiban bersama, saudaraku, akan muncul pada akhir zaman. Nah, saya melihat saudaraku yang terkasih, berbicara mengenai kedurhakaan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang kesudahan zaman, tentang akhir zaman, ini menjelaskan tentang dua hal, saudara. Hal yang pertama, ini berbicara mengenai sikap ataupun kehidupan manusia pada akhir zaman nanti. Kenapa begitu banyak orang melakukan tindakan kejahatan? Kenapa orang banyak melakukan pemberontakan? Karena begini, karena kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kalau kita melihat di dalam terjemahan lama, saudaraku, kata
kasih kebanyakan orang menjadi dingin, ini memakai kalimat begini, kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Jadi orang itu sudah tidak memiliki kasih lagi di dalam kehidupannya. Tidak peduli lagi dengan sesama. Mereka lebih mencintai diri mereka sendiri dan mencari keuntungan demi diri mereka sendiri. Mereka akan melakukan segala sesuatu, tidak peduli itu merugikan orang lain atau tidak, demi mendapatkan uang. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13, di sana menuliskan begini, saudara. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya. Seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tua dan akan membunuh mereka. Coba lihat. Satu perilaku yang sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, yang sangat mendukakan hati Tuhan yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Ini semuanya karena orang sudah tidak memiliki kasih lagi di dalam kehidupannya. Kita buka lagi, saudara, di dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-16. Menuliskan hal yang sama. Kamu akan diserahkan oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. 3 bagian Injil yang kita sebut sebagai Injil sinoptik menuliskan tentang kondisi manusia pada akhir zaman yang sudah tidak memiliki kasih lagi. Kita melihat lagi di dalam kitab 2 Timotius, saudara, pasalnya yang ketiga. Kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Nah, firman Tuhan menuliskan begini. Ini terperinci sekali apa yang dituliskan Paulus kepada anak rohaninya yang ada Timotius, yang merupakan firman Tuhan. Satu konfirmasi berkata begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, kata firman Tuhan, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Satu keadaan manusia pada akhir zaman. Firman Tuhan menuliskan mereka lebih mencintai dirinya sendiri. Sudah tidak ada lagi kepedulian kepada orang lain. Mereka lebih memikirkan dan melakukan segala sesuatu untuk diri mereka sendiri. Dan yang kedua, menjadi hamba uang. Melakukan segala sesuatu demi uang. Tidak mempedulikan itu adalah perbuatan yang merugikan orang lain atau tidak. Yang mereka lakukan hanyalah untuk mendapatkan uang. Entah itu perbuatannya melanggar hukum atau tidak, mereka tidak peduli. Yang penting mereka mendapatkan uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, kata firman Tuhan. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Orang sudah tidak lagi percaya dengan yang namanya agama. Mereka akan termasuk golongan ateis, orang yang mungkin di KTP-nya tercantum agama, tetapi mereka sudah tidak memiliki iman lagi, tidak memiliki keyakinan lagi, tidak mengikuti lagi setiap norma-norma ataupun aturan-aturan di dalam setiap agama.
Mereka tidak mempedulikan kebenaran firman Tuhan lagi. Ini semuanya terjadi karena begini saudara. Kasih sudah menjadi tawar. Ini kondisi manusia pada akhir zaman. Nah, yang kedua saudaraku, berbicara mengenai kedurhakaan. Kalau kita melihat di dalam kitab 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kita buka terlebih dahulu. Kitab 2 Tesalonika pasal 2. Di sana perikopnya adalah kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Jadi kedurhakaan ini menunjuk kepada sosok yang disebut firman Tuhan, sang pendurhaka. Nah, banyak tafsiran di sini. Ada yang berkata ini adalah Satan ataupun setan ataupun iblis. Ada yang berkata ini adalah antikris. Ada yang berkata ini adalah nabi palsu. Tetapi kalau kita melihat footnote dari 2 Tesalonika pasalnya yang kedua ini saudara, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, terlebih khusus di dalam ayatnya yang keempat, ada footnote di sana yang menuliskan ayat referensi yang lain, yaitu Yehezkiel 28 ayatnya yang kedua dan Daniel pasalnya ke-11 ayatnya yang ke-36. Ini menjelaskan tentang Satan, tentang pribadi yang memiliki ambisi dan kesombongan untuk menjadi sama seperti Allah. Dia ingin menjadi Allah yang disembah dan dipuji. Dia memiliki ambisi untuk berada di taktanya Allah. Tiada lain, dialah iblis. Nah saudaraku, jelas sudah apa yang dituliskan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bagian kita sebagai orang yang percaya. Terus kita memperhatikan apa yang menjadi firman Tuhan yang tertulis di dalamnya. Dan terus kita memperhatikan setiap tanda-tanda zaman ini. Dan jangan sampai kita mawas diri saudara sebagai orang-orang yang percaya. Untuk kita jangan terjebak memiliki perilaku sama seperti yang Alkitab katakan, yaitu mengenai orang-orang pada akhir zaman. Saya percaya saudara, kita semua orang percaya dapat melakukan ini. Kita menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Dan saya tahu bahwa tidak ada seorang pun yang tidak memiliki kesalahan. Amin. Setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Yang penting begini, waktu kita menyadari apa yang dituliskan firman Tuhan, mari segera kita untuk bertobat. Amin. Segera untuk kita meminta ampun dan berbalik dari setiap perilaku kita yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya yang menyaksikan program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.